Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kenting yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kenting yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas oleh Ibu Rasyanti Adnani. Puji syukur malah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menjak acara, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama sambutan pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kenting, ketiga acara inti, empat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kenting yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nadia SPD SD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, malam alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas. Dalam hal ini adalah acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rasyanti Adnani, CGP Angkatan 7. Tak lupa dan tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan harapannya kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain pada hari ini yang harus kita syukuri. Ibu Bapak yang saya hormati dan khusus rekan saya Rasyanti Adnani yang pada hari ini sedang melaksanakan suatu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Kita sangat-sangat mendukung dengan acara ini, ya, karena nanti ada sosialisasi yang berupa apa sih budaya positif itu dan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan anak didik kita. Tentunya sangat kami harapkan sosialisasinya, terus nanti diharapkan Bu Rasyanti Adnani bisa menyampaikan sedetail mungkin kepada rekan-rekan guru, dan untuk nantinya rekan-rekan guru itu bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita, ya, yang berupa budaya positif yang kedengarannya di telinga saja sudah sangat sejuk dan enak. Budaya positif, kayaknya nanti di dalamnya materi-materi tersebut, ya, bukan hanya bermanfaat untuk anak, tapi kelihatannya untuk kita sebagai pendidik. Karena bagaimanapun dan mau tidak mau sebagai guru harus sebagai contoh figur yang selalu diharapkan dan selalu untuk selalu bersikap positif. Nah, seperti apakah budaya positif tersebut? Kami tunggu sosialisasinya pada buaan untuk bisa mensosialisasikan kepada kita, dan kemudian nanti akhirnya kita untuk bisa implementasikan kepada anak didik kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nadia SPD SD yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Rasyanti Adnani SPD. Kepada beliau waktu dan tempat
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kuning maupun yang mewakili rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 2 Kuning yang saya hormati juga. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu semua. Kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari nanti. Mohon izin Bapak Ibu semua, di sini saya juga masih belajar, jadi nanti mungkin sistemnya sharing ya. Ini adalah terkait dengan diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari selama 2 minggu kemarin waktu akhir tahun 2022, berarti bulan Desember, yaitu mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mungkin sudah kenal ya. Di sini saya perkenalkan kembali. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, Resya Darmani. Kemudian ada fasilitator itu saya kebetulan dari Kabupaten Kediri, yaitu ada Ibu Soda. Kemudian ada pengajar praktik guru di SMA Negeri Banyumas. Itu adalah pembimbing saya dalam pendampingan individu. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelum masuk ke budaya positif, ya, kita mungkin mengingat kembali. Kemarin kan juga sudah melaksanakan PNN nih, Bapak Ibu. Pasti ingat tentang tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun karena pada dasarnya anak sudah memiliki bakat atau kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita hanya sebagai guru itu hanya bisa menuntun. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan ini seperti lahan pertanian, ya. Jadi sekolahnya itu adalah lahannya, bibitnya itu adalah siswanya itu sendiri, dan petaninya adalah kita, ya, guru. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa anak, kamu harus seperti ini, harus seperti yang guru ingat, seperti yang guru ingat, tidak bisa. Karena kodrat kita sebagai guru itu hanya menuntun pelaku yang dapat kita kembangkan pada anak. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, nah, perlulah kita ciptakan budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, di sekolah kita tentu sudah ya melaksanakan budaya positif. Sampun ya? Ya, misalnya setiap pagi kalau kita berangkat, nah tiba-tiba anak-anak berbaris, ya kan? Berbaris menuju parkiran minta saling. Padahal kita tidak menyuruh, ya kan? Anak-anak dengan inisiatif sendiri mau ngantri saling kepada Pak Guru dan Bu Guru. Nah, itu juga kita rasanya juga kita nggak nyuruh, tapi anak sudah dengan sendirinya. Nah, berarti juga anak di sini juga sudah mulai menerapkan budaya positif. Kemudian juga setiap hari Rabu dan Jumat, Bapak Ibu beserta anak-anak juga melaksanakan senam. Walaupun saya di sini mengakui juga saya kurang berpartisipasi, semoga minggu depan bisa ikut berpartisipasi. Mohon maaf nih Bapak Ibu nih. Saya nyempil ketika anak lagi senam, saya nyempil nggak apa-apa seperti itu. Jadi mohon dimaafkan ya. Kemudian juga kalau misalnya sholat duhur, alhamdulillah juga sudah melaksanakan sholat berjamaah. Karena belum memiliki musola ke masjid, jadi kita ke masjid di warga sekitar.
yaitu salah satu nilai-nilai yang sudah kita terapkan sebenarnya ya, dan anak-anak juga sudah mulai mengembangkannya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mempertahankan nilai-nilai tersebut agar anak bisa menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, sudah kita mulai terapkan dengan sholat berjamaah. Kemudian juga ada kebinekaan global. Ya, di sini di sekolah kita ada agamanya tidak muslim semua nih, ada yang beragama Hindu dan alhamdulillah bisa berjalan. Anak-anak juga saling menghormati, kita juga saling menghormati. Nah, kemudian ada bergotong royong. Ya, kita biasanya setiap Jumat ya, walaupun 1 bulan sekali mengadakan Jumat bersih. Kemudian kreatif, ini bisa dikembangkan di kegiatan K5. Kemudian ada bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah budaya positif yang kita harapkan anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk diseminasi siang hari ini ada 7 konsep utama. Nah, ini saya pelajari selama 2 minggu. 2 minggu kemarin saya mempelajari 7 konsep utama ini. Jadi untuk hari ini saya hanya menyampaikan garis besarnya saja, sekedar sharing dari apa yang sudah saya dapatkan. Nah, dari ke-7 ini ada hal-hal yang sedikit menyentil saya. Ternyata saya selama ini belum bisa menjadi guru yang baik, belum bisa menjadi guru yang sempurna atau apalah. Ternyata saya salah. Dalam hal itu juga saya baru mengetahuinya setelah mempelajari 7 konsep ini. Nah, nanti ada konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini saya pelajari selama 2 minggu kemarin ya. Nah, untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, nah tentu yang utama kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Anak bisa belajar dengan senang apabila lingkungannya aman ya, aman, nyaman, dan tanpa paksaan. Jadi pertama kita harus menciptakan lingkungan yang positif agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi awalnya lingkungan sekolah ini harus tercipta lingkungan yang positif. Nah, kemudian ada juga disiplin. Nah, disiplin siswa ini erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita bisa mengontrol disiplin siswa asal kita mau mengontrol siswa tersebut ya. Nah, sekarang coba, tadi saya sudah membagikan secari kertas nih. Nah, cobalah di sini Anda menghafalkan salah satu tangan Anda. Kemudian, pertama, tuliskan benda yang paling berharga. Oke, silakan Bapak Ibu dituliskan benda yang paling berharga. Milik kita atau gimana? Ya, milik kalian, ya milik sendiri. Milik sendiri. Tuliskan benda yang paling berharga. Nanti kita bermainnya berpasangan gitu. Mungkin nanti pasangan mana Pak Soleh, Pak Sudar, ada Pak Adi. Iya benar. Maksudnya sama dengan disadar. Silakan tuliskan benda yang Benda yang berharga. Dengan alasannya pada Enggak, cuma benda. Bendanya saja ya. Dan itu kita nanti Ya, yang paling berharga dalam hidup. Nah, jika sudah, kemudian dikepalkan ke salah satu tangan, disimpan. Kok di situ Bu? Nanti Bu, sebentar Bu. berarti paling berharga apa? Yang paling penting itu Oh iya. Paling penting Sudah, dikepalkan di salah satu tangan. Berarti
dengan disimpan erat-erat. Disimpan erat-erat. Oh, sama ketiga ya, Pak. Sudah ini benda yang paling berharga dalam hidup inilah. Jika sudah digenggam rapat-rapat. Nah, sudah digenggam nih Pak? Sudah. Nah, silakan. Nah, misalnya Pak Salah dengan Pak Soling ya. Nah, digenggam nih. Nah, silakan Pak Salah Pak Soling saling membuka. Misalnya Pak Soling membuka punya Pak Salah, Pak Salah membuka punya Pak Soling. Gitu kali ya? Ini kira-kira apa nggak benda berharga ditukar? Tidak. Boleh nggak? Biar orang lain tahu. Boleh apa nggak? Boleh diminta nggak? Oh, pada ini. Iya, boleh diminta. Ya enggak. Nah, silakan coba kalian berusaha membuka benda berharga punya temannya. Bisa apa enggak? Coba dengan cara apapun misalnya. Enggak, Ya. dengan cara apa? Aku tidak akan mencoba. Coba. Coba, benda itu mau diminta sama rekan kalian gitu. Ya enggak boleh. Atau tidak? Ya, silakan coba. Bagaimana Ya, enggak cara boleh. kalian membukanya? Ya. Orang ngerti. Ih, saya tahu. Ini bukan benda kesayangan. Berarti ini kenapa mau membuka? Gak jadi. Oh, nggak jadi. Imam Boni. Iya, coba Pak Soleh sama Pak Sartan bisa? Bisa bukan bisa meminta punya Pak Sartan? Tergantung negosiasi. Coba Pak Soleh dengan Pak Sudar gitu. Ini gimana? Enggak boleh. Ini pinjam pulpennya. Oh, sorry Pak. Itu benda paling berharga dari putih ini bukan? Oh, bukan. Warna kertas katanya. Oh, warna kertas. Jadi ada yang bisa membuka apa tidak? Ini Tidak. pulpennya begini ya. Iya, tapi putih ini tuh benda paling berharga bukan? Bukan. Bukan, berarti putih ini rela memberikan pada putih ya. Kalau misalnya benda berharganya, Benda aslinya. Gak yang boleh. nggak boleh, ya nggak boleh kan? Yang lainnya masih bisa membuka. Tidak. Dan tadi Pak Poli negosiasi ya, Ya. kasih 50.000. Terus bisa membuka nggak? Apakah bisa membuka nggak? Tidak bisa. Nah itu walaupun dengan sekuat tenaga apa dibujuk kemudian ditarik atau di apa? Ditarik atau di apa? Tetap tidak bisa membuka. Jadi tetap kontrol itu ada pada diri sendiri, tidak bisa dari paksaan orang lain. Nah, seperti itulah yang harusnya kita tanamkan kepada anak didik kita, ya kan? Agar mereka mau menciptakan disiplin politik yang normatif itu dari diri sendiri, bukan paksaan. Karena diancam nanti kalau nggak buka push up 100 kali. Nah, itu berarti kan kalau membuka karena adanya ancaman. Terus ayo dibuka, kalau nggak dibuka nanti gulungnya, ya kan? Nah, itu karena dia buka karena perintah dari gurunya. Nah, jadi ini yang akan kita terapkan ke anak didik kita agar melaksanakan disiplin positifnya itu dari diri sendiri. Kemudian, nah di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Karena kalau kamu seperti ini berarti saya yang salah, maka berarti membuat orang bersalah ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan loh ya. Kita memaksa anak. Ayo ditulis, kalau nggak ditulis nggak boleh istirahat. Iya apa enggak? Kalau saya terus terang sering kan jadi saya juga
merasa tersentil, oh ini kekuasaan kita orang dewasa memaksa anak didik kita untuk mengikuti keinginan kita. Ini adalah teori menurut Dr. William Glasser tentang kontrol teori. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol dunia. Di sini kita misalnya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya dari perilaku buruk itu tersebut pasti memiliki tujuan. Kita harus memandangnya seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa-paksa, bujukan gagal ya. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan berkolaborasi itu maka bujukan-bujukan yang gagal itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian ada model berpikir menang kalah. Kayak tadi ya, yang pas kepalan tangan, Pak Soleh sama Pak Sarkan saling menang saling kalah kan? Ada yang menang ada yang kalah. Oh, no, bisa buka, oh, no, menang gitu kan? Nah, padahal kita harus berpikirnya menang dan menang, tidak ada menang kalah. Nah, berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa itu makna disiplin? Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Artinya itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin itu membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dia hargai. Nah, tapi ya, dalam budaya kita disiplin itu apa? Berubah, ya kan? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi seperti paksaan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu apa tidak? Bapak Ibu guru rasakan? Mendengar kata disiplin, Ya, benar. ya kan? Iya. Disiplin berarti nanti aku harus seperti ini, kan? Iya, benar. Ya, padahal arti sebenarnya adalah belajar. Nah, itu yang harus kita rubah dan kita tanamkan kepada anak didik kita agar anak didik kita melaksanakan disiplin itu untuk menggali potensinya agar mencapai tujuan dari yang dia hargai. Bukan karena saya kalau nggak disiplin dihukum. Seperti itu kan? Sekarang seperti itu kan? Nah, itu yang harus kita ubah. Nah, disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti kita berusaha untuk menanamkan kepada anak didik kita agar mampu memerintah dirinya sendiri, bukan karena takut sama guru, bukan karena paksaan, bukan karena perintah, tapi karena dari dirinya sendiri dan mau menghargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai ini adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita menanamkan disiplin kepada anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena profil ini dalam pelajar Pancasila sudah memuat nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini ya, ada beriman dan bertakwa, sudah tadi saya sampaikan nih, bertemu dengan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar etis. Nah, inilah yang berusaha kita nanti tanamkan kepada anak didik kita untuk memiliki nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya
ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan ketenangan. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasarnya. Nah, contohnya di sini ada kasus. Bu Ria adalah guru kelas 6 di SD Permai. Nah, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, Agus di sini dikeluhkan sama teman-temannya karena sering meminta bekal makanan dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan? Misalnya, akan seperti apa? Di kelas Anda ada anak yang suka memaksa meminta bekal makanan dengan paksa. Diapakan Agusnya? Mencari tahu penyebabnya ayah aku sudah ditanyakan alasannya. Ditanyakan alasannya. Nah, sudah ditanyakan alasannya ya. Nah, kira-kira alasannya Agus kenapa melakukannya? Tidak membawa bekal. Iya, kenapa? Kenapa dia setiap hari sering meminta bekal makanan teman-temannya dengan paksa? Kira-kira alasannya apa? Karena tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Ya, bisa karena tidak diberi orang tuanya. Kemudian ada alasan yang lainnya? Punya sifat yang memang dia suka. Oh, suka itu. Ini seperti yang rasakan Ibu. Dasar. Gitu. Ada yang atas nih. Terus ada lagi? Orang tua memang nggak punya. Oh, orang tua memang nggak punya nih. Oh, nih ada. Nih. Ada yang lainnya lagi? Mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Orang tuanya sudah bekerja, nih, jadi kurang perhatian ya. Nih, ada lagi nomor 10. Nah, dari kasus ini ada 5 gambaran jawaban. Nah, yang pertama tadi seperti yang Pak Jaka bilang nih, mungkin orang tuanya tidak punya nih. Benar-benar Nih, nggak punya. jadi dia lapar, orang tuanya tidak membawakan makan siang. Nah, kalau alasannya Agus seperti itu, berarti kebutuhan dasarnya Agus adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan Agus semari dur. Puasa. Ininya berarti kalau jawabannya Nama panjangnya kan Agus Sugodi. Agus Duniawan. Jadi kalau misalnya jawabannya Agus adalah tidak dibawakan bekal, orang tua tidak masak, berarti kebutuhan dasar yang Agus butuhkan adalah untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar yang Agus butuhkan. Nah, misalnya jawaban yang kedua, mengambil bekal temannya karena merasa senang, jadi diperhatikan. Nah, berarti di sini Agus merasa apa? Kurang kasih sayang. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Agus membutuhkan kebutuhan dasar itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi caper sama gurunya, ya kan? Pokoknya pilih ulang terus buat diperhatikan. Oh iya, ada nih contohnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, kayak tadi jawabannya bunga karena merasa hebat. Nah, jadi teman-temannya takut. Nah, kebutuhan dasar yang Agus butuhkan adalah kekuasaan. Dia butuh kekuasaan. Aku harus menguasai. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, karena dia merasa bosan. Dan jawabannya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Nah, kebutuhan dasarnya adalah Agus ingin bebas, ingin kebebasan. Bekalnya kue-kue bosan, jadi dia minta ke temannya biar ada variasi biar bisa bebas. Nah, jawaban yang kelima, dia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, jadi kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah kesenangan. Jadi dia senang kalau iseng-iseng temannya pada jengkel. Nah, ini adalah kebutuhan yang Agus butuhkan. Nah, jadi
kita jangan hanya memandang kalau dia itu salah atau apa ya, tapi kita lihat berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan ya. Tadi kan kebutuhan dasarnya ada 5. Tadi kan ada 5 yaitu masalah apa karena untuk bertahan hidup ya, kalau tidak punya. Kemudian karena mencari kekuasaan, kemudian senang melihat teman-temannya dijeli, berarti dia butuh kesenangan. Kemudian bosan sama bekalnya, dia pengen bebas. Kemudian karena tidak mendapat perhatian dari orang tua, kemudian dia berusaha mencari perhatian gurunya, berarti ingin merasa diterima, merasa kasih sayang ya. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Ini sering dilakukan ya, biar dari hukum, berarti ya paham ya Pak Ibu ya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan motivasi seperti itu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal, motivasi dari dalam. Ini yang sebaiknya kita tumbuhkan. Nah, misalnya di sini ada kasus lagi. Nih. Kita di sini belajar mempelajari kasus. Di sini ada IFA. IFA itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Menunjuk hidung IFA ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin teduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Tidak nih? Tidak. Alasannya kenapa tidak setuju? Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Nah, dari tindakan Pak Seno ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih. Kan tidak orang yang fisik, jadi itu termasuk yang merusak fisik sih kan. Walaupun tidak sampai sakit barangkali kan sudah terlalu itu bisa menimbulkan trauma ya Pak. Sehingga IFA tidak mau masuk. IFA pasien non. Oh iya. Pasien non. Pada termasuk hukuman yang bisa menimbulkan trauma pada anak, pada IFA ya. Jadi tidak setuju. Nah di sini contohnya, mari kita berlatih. Apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi ya? Di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Oke, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari. Lapangan basket 2 kali karena Konsekuensi terlambat. hukuman. Hukuman. Kemudian ada kira-kira yang masuk konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Itu konsekuensi. Konsekuensi ya? Iya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak
bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Itu hukuman. Sekarang seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu. Hukuman fisik sudah tidak boleh ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. 10 menit. Hukuman? Hukuman. Kalau konsekuensi ya. Konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu, kalau konsekuensi ada kesepakatan bersama nih. Iya. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, nanti Janjinya itu. ya seperti ini, kan? Nah, kalau hukuman biasanya tanpa ujung-ujung ibaratnya ya, tanpa ini misalnya ada yang terlambat push up 100 kali tanpa pemberitahuan dari anak yang terlambat tersebut itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah ada Kesepakatan bersama. guru dengan anak tersebut. Kalau kamu melanggar ini, maka konsekuensinya seperti ini. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi ada konsekuensi, ada juga penghargaan. Nah, penghargaan misalnya guru kelas 2 ya, misalnya ada, Putini misalnya guru kelas 3. Putini terbiasa kalau mau masuk atau anak yang dapat nilai 100 dikasih bintang. Nah, tiba-tiba pada suatu saat Putini izin atau tidak berangkat, digantikan oleh Pak Rudi. Nah, Pak Rudi kan tidak tahu kebiasaan Putini kalau dapat 100 dikasih bintang. Anak-anak jadi tidak semangat. Nah, jadi kira-kira penghargaannya berhasil apa tidak? Tidak nih. Nah, jadi penghargaan itu juga termasuk dalam identitas yang gagal. Nah, kalau hukuman, kenapa dimasukkan ke dalam identitas gagal? Karena hukuman itu nanti hasilnya apa? Jelas menyakitkan, kemudian membuat anak tidak nyaman, terus ya murid jadi takut, kemudian memaksa. Kamu terlambat push up 100 kali, mau tidak mau harus push up ya kan? Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berarti dia ngumpet-ngumpet, ya. Jadi berdoa kepada guru, kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian kenapa penghargaan juga termasuk identitas yang gagal, ya? Karena apa? Tidak efektif. Kayak seperti tadi, Putini biasa memberikan bintang kepada yang nilai 100, tiba-tiba Putini tidak berangkat, digantikan oleh guru lain. Nah, tidak tahu kebiasaan Putini. Nah, anak-anak jadi tidak semangat, ya. Jadi kan anak-anak motivasinya apa? Pengen dapat bintang, bukan pencapaian nilai 100 tersebut. Kemudian ada merusak hukuman. Kemudian bisa mematikan kreativitas. Berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Ya, itulah kenapa kurikulum sekarang sudah tidak ada ranking. Kemudian ada merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, untuk restitusi nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk konsekuensinya apa? Ada penguatan jangka pendek. Yang tadi ya ada kesepakatan dulu. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka konsekuensinya seperti itu, ya kan? Ada konsekuensi, ada penguatan jangka pendeknya. Kemudian bisa monitoring berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus respon. Nah, kemudian murid jadi menghormati peraturan karena disepakati antara guru dengan murid. Nah, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, ya, karena murid berusaha menepati konsekuensi yang telah disepakati. Nah, restitusi juga termasuk kegiatan sukses karena dari restitusi itu murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, di sini adalah ada contohnya, ya. Jadi kita lebih paham lagi videonya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh di sini ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada yang pasti kan di setiap kelas Bapak Ibu?
Ada. Nah, kalau hukuman, nah ini contoh hukumannya. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah, murid menjadi takut. Itu kalau dengan melakukan disiplin hukuman. Berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR selama istirahat atau dikerjakan berkali lipat. Ya, guru dan siswa menghormati peraturan karena sudah disepakati ya, tidak mengerjakan PR berarti nanti mengerjakannya berkali-kali lipat. Nah, sudah tahu konsekuensinya, jadi siswa juga menghormati peraturan yang telah disepakati bersama. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu dirinya menyelesaikan masalah. Ya, jadi guru menanyakan dulu tentang keyakinan kelas atau tentang menggali apa ya? Kenapa sih nggak mengerjakan PR gitu loh? Jadi kayak seperti menggali penyebabnya seperti itu ya. Kemudian juga, nah karena terbukanya antara murid dengan siswa, guru dan siswa itu jadi terbuka. Siswa juga jadi menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, ini misalnya ada contoh kasus seperti ini. Kalau kita bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah restitusi ini ada 5 teori kontrol guru. Nah, ini juga salah satu materi yang cukup menyentil saya juga. Ternyata posisi kontrol saya masih di ini gitu. Ini ada teori kontrol guru. Pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada juga guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Dari kelima kontrol ini, yang paling baik yang harusnya kita laksanakan adalah manajer. Nah, ini materi yang cukup menurut saya karena saya belum bisa sampai ke tahap manajer. Nah, kita lihat perbedaannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, nah yang kita ucapkan adalah seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan kelas. Nah, tadi terlambat push up 100 kali. Itu membuat siswa takut, ya tidak? Kemudian misalnya kita sebagai pembuat rasa bersalah, ini juga pernah saya lakukan. Ini yang sebetulnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi membuat anak merasa bersalah kan? Misalnya kalian nggak kasihan sama bu guru, nggak sayang sama bu guru capek gitu. Nah, itu juga membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, sini kita memposisikan siswa kita adalah teman kita. Kita berucapnya, ayolah yang penting buat bu guru bangga hari ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah, kita posisinya sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Kata-kata yang diucapkan ada contohnya, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, tadi ditanyakan peraturannya, konsekuensinya. Nah, kemudian yang kelima ini yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi kita berusaha agar anak sadar dengan sendirinya kesalahannya dan kemudian juga mencari solusi dari kesalahan tersebut. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Dan terus terang saya juga belum bisa sampai ke tahap ini. Saya masih kadang yang membuat rasa bersalah, masih kadang yang sebagai penghukum, yang tanpa sadar kita melakukannya. Nah, misalnya kita langsung ke kasus saja ya. Ini yang sudah kami kerjakan waktu 2 minggu dulu, itu di diskusi ruang kolaborasi. Di sini misalnya ada kasus ada siswa yang peraturannya di sekolah tersebut adalah memakai sepatu hitam, tapi tiba-tiba ada yang menggunakan sepatu berwarna coklat, ya. Nah di sini, nah Pak gurunya beritahu, kamu sudah tahu kan peraturan sekolah, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam,
namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Alasan anaknya adalah karena rumahnya jauh dan terburu-buru. Nah, di sini Pak Guru mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, kemudian siswa tersebut apa? Maaf Bapak, saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi oleh gurunya apa? Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, kira-kira guru dan Pak Lukman ya. Nah, posisinya sebagai apa? Posisi kontrolnya. Ya, dia tidak boleh memakai sepatu karena sepatunya coklat. Ya, hukum. Nah, itu posisi yang baik apa tidak? Tidak. Seharusnya posisi kontrol oleh Pak Lukman itu sebagai apa? Teman ya boleh. Misalnya kalau teman apa? Ya, manajer. Paling bagus sama manajer Pak. Ini sebagai teman misalnya, ayolah besok jangan diulangi lagi ya. Jangan berbicara keras nih. Nah, kalau sebagai Pak Lukman, sebagai ambil posisi manajer, maka yang akan dilakukan oleh Pak Lukman apa? Tidak, kamu telah melanggar sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah. Nah, ini menimbulkan apa? Efek siswanya jadi apa? Tidak menyukai Pak Lukman. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Nah, kemudian jika sebagai manajer, maka Pak Lukman akan mengajukan pertanyaan bagaimana? Nah, pelan-pelan ya pertanyaannya ya. Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah terkait kewajiban sepatu harus berwarna hitam? Nah, kemudian, mengapa kamu mengenakan sepatu warna coklat? Banyakkan alasannya ya, tidak langsung hukum. Kemudian, apakah kamu dapat berkomitmen untuk melaksanakan setiap peraturan sekolah? Kalau pertanyaan seperti ini, tentu oleh siswa tersebut jadi merasa nyaman ya, tidak merasa takut dengan Pak Lukman ya. Nah, ini adalah posisi manajer. Itulah yang harus kita biasakan. Kira-kira sakit mau betul nggih? Bismillah gitu Bapak Ibu. Karena kan sudah diberitahu beberapa kali, tapi tetap. Nah, iya, jadi kan. Karena Nah, iya itu posisi kontrol yang kadang kita lepas kendali. Kemudian misalnya ini ada kasus Fajar tertidur, kemudian sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini di sini guru Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti dalam perhatikan acuh dan nilainya pun tidak terlalu bagus. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, ini berarti posisi sebagai merasa bersalah. Nah, kasihan sama Pak Guru udah capek-capek bicara sampai haus sampai itu. Anak udah merasa bersalah kan? Iya. Posisi kontrol yang berarti adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Sebenarnya paham lagi tentang posisi kontrol itu ada 5, yaitu pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian manajer yang terakhir teman-teman, kemudian terus manajer, pemantau. Berarti ada pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, pemantau dan manajer inilah yang sebaiknya kita biasakan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang benar, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Misalnya, mengapa menggunakan helm pada saat berkendara? Kenapa? Aku ditilang. Aku ditilang untuk mengganti peraturan. Kemudian, mengapa menggunakan masker pada saat berpergian? Takut debu, betul untuk kesehatan nih.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dan mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai berdua? Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan? Nah, keyakinan kelas inilah adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama. Nah, menurut Gosset, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itulah kenapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, kalau peraturan kayaknya ada paksaan juga nih. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan dari dirinya sendiri, motivasi dari dalam. Nah, dari keyakinan kelas inilah itu nanti akan tercipta lingkungan yang positif di kelas kita. Nah, jadi nanti kita usahakan masing-masing kelas, masing-masing Bapak Ibu, kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Setelah di kelas kita, kemudian barulah bisa berkembang ke lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu kita tumbuhkan pertama yaitu di kelas kita. Ya. Jadi kita menciptakan budaya positif dari yang kecil dulu, lingkungan kecil yaitu di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Jika sudah berjalan di kelas, bisa kita berkembang lagi berdampak ke lingkungan sekolah. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, nah kita kan juga sedang mengerjakan KMM nih. Nah, bisa kita jadikan sebagai aksi nyata menumbuhkan budaya positif nih. Ya, itu juga bisa dilaksanakan aksi nyata di PMM. Nanti dapat sertifikat kita sudah melaksanakan aksi nyata. Jadi diharapkan juga Bapak itu bisa membuat keyakinan kelas tentang budaya positif. Nah, ini membuat keyakinannya. Yang pertama, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kebetulan karena saya mengajar di kelas 1, jadi keyakinannya itu membaca secara sederhana. Kalau di kelas tinggi bisa langsung memberikan secari kertas ke anak, silakan tuliskan apa yang mau diyakini untuk kelas kita. Nah, kalau kelas tinggi bisa dituliskan. Nah, ini contohnya saya menuliskan peraturan menjadi keyakinan dengan anak. Ya, kalau kelas 1 mungkin anak menulisnya masih belajar, jadi hanya diucapkan dengan lisan. Kalau kelas tinggi bisa dengan memberikan secari kertas. Nah, setelah merumuskan keyakinan dengan anak, mengenalkan keyakinan kelas. Karena saya masih di kelas 1, jadi saya menggunakan gambar agar anak lebih tertarik. Jadi anak mengenalkan keyakinannya, kemudian kita rumuskan menjadi keyakinan kelas 1. Ya, kalau contohnya di sini nanti ada contoh untuk yang kelas tinggi. Nah, ini contoh keyakinan. Misalnya ada keyakinan kelas 5. Misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, dan senantiasa membantu. Itu bisa langsung diserahkan ke anak, diberikan surat cari kertas, kemudian tulis, kemudian ditempelkan. Itu kalau di kelas tinggi. Nah, saya di kelas 2 tadi saya menggunakannya sederhana. Selanjutnya. Nah, bagaimana proses membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya dilarang membuang sampah. Nah, seperti itu, tapi buanglah sampah pada tempat sampah. Atau misalnya juga dilarang berjalan di koridor kelas atau berjalanlah di koridor kelas. Jadi
jangan menggunakan kata-kata jangan ya. Jadi adalah kata-kata yang positif. Kemudian bentuknya adalah sedikit saja, akan mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas ya, kondisi kelas masing-masing agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Tadi kan semua siswa disuruh berpendapat, kemudian disuruh menyampaikan keyakinannya. Nah berikutnya nih yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi siswa sadar dengan kesalahannya sendiri sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita menanyakan dulu atau menstabilkan identitasnya. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita memberitahukan tentang tindakan yang salah. Yang keempat, yang ketiga yaitu ada menanyakan keyakinan. Nah ini juga sudah saya coba praktekkan. Ini untuk tugas demonstrasi kontraktual di modul 1.4. Kita langsung catat contohnya ya. Misalnya ada kasus identitasnya. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan berarti bukan langsung menyalahkan, kita menanyakan kesalahannya. Ini contohnya menstabilkan identitas. Kenapa kamu memakai kaos? Nah, kita memanggil Noval dan Ahnaf. Kita memanggilnya kita menanya. Pasti Noval sama Ahnaf punya alasan kenapa mengajak teman-temannya bermain kertas sebelumnya. Kemudian setelah validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas waktu itu, kita tinggal menanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kita. Apa yang belum Noval tunjukkan? Apa dengan caranya lalu terjadi? Apakah mendapat lingkungan sekolah karena juga kita menggunakan keyakinan kita. Apa terjadi di bulan sekolah dan sebenarnya adalah keyakinan kelasnya adalah kelas satu apa? Menjaga kebersihan kelas. Ternyata Noval tidak menjaga kebersihan kelas. Dan mulai
Sehingga novel dengan sendirinya sadar kalau dia berbuat salah dan juga tahu, oh saya harus membuang sampah ke tempat sampah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada juga di kasus yang kedua. Kasus kedua adalah meminta uang saku tunai dengan paksaan. Kalau tadi silahkan, nah ini akan memberitahu guru kalau gimana meminta uang saku. Sekarang memberitahu jadi masa identitas masalahnya seperti apa. Nah, di sini guru memposisikan sebagai teman. Buat solusi sendiri yaitu dengan mengembalikan uangnya enggak, jadi bukan karena disuruh oleh guru. Karena Inalan menyadari kesalahannya sendiri, kemudian dia mau mengembalikan uang bila dari uang yang telah dimintanya dengan paksa. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi siswa dengan sadar mengakui kesalahannya, kemudian juga mencari solusi sendiri dari kesalahan tersebut. Nah, jadi nanti diharapkan dari keyakinan kelas ini, kita membuat keyakinan kelas, anak menjadi disiplin dan menerapkan budaya positif. Ya, ini adalah tadi 7 materi tentang budaya positif yang sudah saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Nah, dari hal yang kecil yaitu kita menciptakan budaya positif di kelas kita masing-masing. Jadi diharapkan Bapak Ibu ya bersama dengan siswanya membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas itu bisa dijadikan sebagai aksi pada PNM. Jadi juga bisa buat aksi nyata pada PNM. Jadi tidak mubah lah ibaratnya. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk diseminasi pada siang hari ini. Saran dan kritik tentu sangat saya butuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kinting oleh Ibu Resya Triatma SPD berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Ibu Resya atas ilmunya, semoga berkah, dan juga untuk rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 2 Kinting, semoga bisa mengimplementasikan budaya positif. Kepada Ibu Resya Triatmami, mari kita beri aplaus yang meriah.
berbobot, luar biasa sekali. Walaupun kita ngantuk, tapi telinga kita masih bisa untuk mendengarkannya dan mudah-mudahan bisa menyerap ilmu dari beliau. Untuk berikutnya yaitu ada testimoni dari Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Waktu dan tempat kepada Ibu Maria, monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, selamat pada Bu Reza ternyata bisa menyampaikan ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita. Beberapa hal tadi sempat masuk telinga saya dan tidak keluar, alhamdulillah terendam di sini. Ada hal yang menggelitik saya ya, dan sangat jelek untuk saya karena selama ini kita belum bisa, saya sendiri belum bisa mengimplementasikan kepada anak-anak. Kadang kita mengontrol diri kita sebagai guru. Kita kan tadi disampaikan ada 5 potensi kontrol guru ya. Nah, ini yang harus kita pegang sebagai guru, kaitannya dengan karakter dan budaya positif sebetulnya. Tapi kadang saya sendiri itu kalau lagi marah itu lepas apa saja keluar. Ya maksudnya dalam koridor. Kayak masih itu yang sebetulnya kita harus ada 5 kontrol tadi itu. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita posisinya sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau dan manajer. Dan tadi menurut Bu itu yang terbaik adalah pemantau dan manajer, nggak salah ya? Demikian ya teman-teman? Iya. Tapi kadang saya itu sering melakukannya sebagai penghukum. Tapi saya juga punya dasar karena kadang melihat karakter masing-masing anak. Kadang yang sudah dengan cara memantau dengan teman, dia sudah luluh, sudah sangat wajahnya wajah takut dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi kadang ada sudah dihukum, ada sudah dengan kata-kata kita yang menurut saya akan sedikit lepas, ya itu ada saja yang masih menurut saya dalam bahasa Jawa dan mengulangi. Nah, terima kasih sudah diingatkan Bu An. Barangkali yang tadi yang penghukum tadi perlu kita ubah menjadi apa sih yang kira-kira anak yang bertipe seperti tadi saya sampaikan itu nantinya akan berubah menjadi tipe anak yang baik, yang berkarakter baik tentunya. Dalam hal ini berkarakter itu mentaati dan mematuhi peraturan sekolah. Demikian jadi dari saya, mohon maaf barangkali ada tanggapan dari yang lain, monggo saya persilakan langsung kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Resi Andriatmami yang telah menyampaikan teorinya. Dalam hal ini yang pertama kali mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat. Dalam hal ini sudah membuka kembali ingatan saya terhadap teori-teori pendidikan 30-33 tahun yang lalu yang selama ini dalam pembelajaran saya juga saya lupakan belajar berdasarkan skill medewek, tidak berdasarkan teori. Ternyata dengan paparan panjenengan ini tadi mengingatkan kembali 30-33 tahun yang lalu di mana kami masih belajar di sekolah pendidikan guru, di mana teori itu pada prinsipnya sama. Ada dalam pengembangannya karena sudah berubah tahun hilang kemana, nggak dalam penampilan panjenengan ini teringat kembali. Dan mudah-mudahan kita di sini bisa menerapkan kembali katakan di positif dan sebagainya untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Kami kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Resian, ternyata banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Yang menjadi perhatian saya adalah segitiga institusi, di mana di situ bagaimana cara untuk menangani anak yang dalam tanda kutip nakal dengan penanganan yang baik sehingga tidak menimbulkan ketakutan ataupun trauma di masa depannya. Satu pembelajaran pengalaman yang perlu saya aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih Ibu An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
untuk testimoni dari Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru telah selesai. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru semua yang telah memberikan testimoninya. Mudah-mudahan testimoni itu bisa membangun kita semuanya, untuk apalagi untuk SD Negeri 2 tercinta ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa ditiru dan didukung. Dari saya sekian, selaku pembaca saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang disengaja maupun tidak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi